jalan terakhir. Karena dalam Yesus belas kasihan selalu ada. Dalam Yesus kasih sayang selalu ada. Dalam Yesus pengampunan selalu ada. Dan di dalam Yesus keselamatan pasti diberikan. Tidak ada di tempat lain, hanya dalam Yesus. Pejamkan. Shalom. Kembali lagi bersama saya Valdo Wuruntu. Pada kesempatan yang baik ini saya kembali lagi ingin berbagi bersama dengan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan yang menjadi pokok bacaan di dalam Gereja Mesihi Injil Minahasa, yaitu yang terdapat dalam Markus 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tapi sebelum itu saya mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk dapat mengembangkan channel saya ini. Jika diperkenankan silakan ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya, biar setiap kali saya membagi postingan video saya bisa ada notifikasi pemberitahuan di handphone Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya. Sekali lagi saya mohon dukungannya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 41, kita sama-sama berdoa untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Di kesempatan yang baik ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang penuh kekudusan. Kami memohon hikmat yang benar daripada-Mu. Kami memohon hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini benar-benar bisa kami mengerti, benar-benar bisa kami pahami, agar bagian firman Tuhan ini boleh memberikan pelajaran, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan dan juga pengetahuan untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap belajar firman-Mu secara bersama-sama. Amin. Mazmur 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia diperkenankan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku, bilakah ia mati dan di mana dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancang yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Tuhan ya Engkau, kasihilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahasan kita, renungan kita di malam hari ini, yang saya akan eksposisi bagian-bagian penting dalam ayat firman Tuhan ini, ya. Mazmur 41 atau latar belakang Mazmur secara umum, Mazmur ini sebenarnya dia merupakan kitab nyanyian, ya. Mazmur ini kalau ibarat kita sekarang ini merupakan kidung jemaat.
orang Yahudi pada saat itu, orang Israel pada saat itu. Tapi sayangnya ketika orang Kristen memegang kitab ini, memegang kitab Mazmur, kita sudah tidak mewarisi not-notnya atau lirik lagunya, sehingga kita hanya mewarisi buku teksnya saja ya. Tapi cara bernyanyinya, nada-nadanya sudah tidak kita warisi, sehingga kita hanya bisa mempelajarinya dalam kata-kata, bentuk kata-kata ya. Sudah tidak lagi memahami cara menyanyikannya bagaimana ya. Tapi ini tidak mengurangi rasa kita untuk membaca bagaimana Raja Daud dan para penulis Mazmur lainnya menyembah Tuhan dalam kebenaran sesuai Taurat pada saat itu. Dalam Mazmur ini sebenarnya dia terbagi ada 5 kitab ya, yang disatukan, dirangkum menjadi satu kitab Mazmur. Kendati ada 5 sebenarnya yang terdiri dari yang pertama ayat 1 sampai ayat 41 itu dikatakan bagian Daud. Kenapa dikatakan bagian Daud? Karena ini dituliskan oleh Raja Daud atau dituliskan pada saat Raja Daud, dan juga yang terakhir ada banyak yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam teks-teks Mazmur sebelum Raja Daud ya, atau dia merevisi nyanyian-nyanyian orang Israel pada saat itu ya. Dan yang kedua dinamakan koleksi Hizkia. Kenapa dikatakan koleksi Hizkia? Karena Mazmur dari Mazmur 42 sampai 72 dituliskan pada masa kerajaan Raja Hizkia, sehingga dikatakan koleksi Hizkia. Dan yang ketiga, Mazmur 73 sampai 89, bagian ini disebutkan koleksi Yosia. Kenapa dikatakan koleksi Yosia? Mazmur ini dituliskan di masa kepemimpinan Raja Yosia pada saat itu. Yang keempat adalah Mazmur 90 sampai 106. Mazmur ini dipakai atau digunakan di dalam ibadah-ibadah khususnya di bait suci. Dan yang terakhir Mazmur 107 sampai 150, yaitu bicara tentang Mazmur Halel atau Mazmur puji-pujian dan nyanyian siara orang Israel. Itu latar belakang umumnya dari kitab Mazmur ini ya. Latar belakang khusus dalam pembacaan kita ini atau pembagian khusus dalam bacaan kita kali ini, saya membaginya menjadi 4 ya. Sebenarnya Mazmur dia ada Mazmur namanya Mazmur ratapan, ada namanya Mazmur pujian. Tapi kali ini di ayat 41 ada dua-duanya ya. Ada sifat ratapannya, ada juga dari segi puji-pujiannya, sehingga ini sangat menarik untuk kita dalami ya. Nah, Mazmur ini saya sudah katakan tadi, saya bagi dalam 4 ya dalam bacaan kita ini. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4, saya kategorikan ini sebagai Mazmur pengajaran. Karena apa Mazmur pengajaran? Karena ingat, Mazmur-Mazmur Daud itu selalu mengajar, ada sisi pengajarannya, yaitu dari segi Torah atau hukumnya orang Yahudi. Dan yang kedua, dari ayat 5 sampai ayat 10, di sini bicara ratapan dia, kesedihan dia ya. Atau boleh dikata juga sebagai kesaksian dia, di mana dia menerima banyak sekali masalah. Dan yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 13, di sini bicara permohonan Daud kepada Allah ya. Dan yang terakhir ayat 14, disinilah ada nyanyian syukur atau dalam bahasa teologisnya doksologi atau himne-himne yang sering diucapkan menjadi keharusan pada setiap akhir puji-pujian. Itu latar belakang umum dan latar belakang khususnya dalam kita memahami bacaan kita di saat ini. Kita mulai dari ayat pertama, kita coba eksposisinya secara baik dan benar. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Di sini ada 2 kata kunci, bahagia dan orang lemah. Kita bahas dulu tentang apa arti bahagia dalam 2 definisi, dalam 2 arti yang berbeda.
Yang pertama, bahagia dari sudut pandang perspektif dunia. Yang kedua, dari perspektif sudut pandang Alkitab. Pertama, bahagia. Pengertian bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahagia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan pikiran, perasaan yang senang dan tentram yang lahir dari hati dan batin, ya. Artinya kata bahagia mau dikatakan ini ranah privat, pribadi kita. Jadi kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hasil dari hati kita, dari batin kita, tanpa ada campur aduk dari eksternal atau dari orang luar. Yang kalau dalam bahasa kekristenan sebenarnya sangat simple, yaitu joyful atau bersukacita, ya, full dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan pujian syukur, ya, atau dalam lebih singkatnya ya bersyukur. Nah, itu dari segi KBBI. Sekarang dari segi realita yang kita seringkali dapati pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut penglihatan dan pengamatan saya, pengertian bahagia itu di dunia sekarang adalah, apalagi yang sudah ada dalam dunia medsos kecanggihan, kata bahagia itu sudah bergeser jauh, ya. Yang pertama kita lihat manusia ingin terlihat kaya, ya, sejahtera dengan hal-hal material untuk dipamerkan pada orang-orang lain. Itu adalah definisi bahagia yang terjadi atas perubahan zaman. Sehingga kata bahagia itu ketika orang bicara kita sudah sukses, orang bicara kita baik, dan itulah kebahagiaan kita. Sehingga kebahagiaan kita tidak lahir dan tidak diputuskan oleh diri kita sendiri, tapi tergantung orang lain. Kita lihat di sini ada dua hal yang sangat kontras, sangat berbeda. Yang pertama menurut KBBI, ini bahagia karena privat, tergantung diri kita sendiri, ya. Tapi kalau secara kita lihat dari sudut pandang dunia sekarang, bahagia itu dari faktor eksternal atau tergantung dari anggapan orang lain. Sudah bergeser, ya. Itu dari segi dunia. Sekarang kita lihat dari segi Alkitabnya. Apa sih bahagia menurut Alkitab? Saya mencari dan saya menemukan arti dari bahagia. Saya dapati dalam Matius 5. Yesus berkata, berbahagialah, dimulai, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan terhibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah definisi bahagia menurut Alkitab. Ternyata jika kita baca dari segi ini, kata bahagia itu sangat berbeda, sangat kontras dengan apa yang didefinisikan dunia. Karena bahagia dalam kekristenan, dia tidak melulu bicara tentang nikmat duniawi. Tapi ingat, kebahagiaan dalam kekristenan itu adalah nikmat surgawi. Ya, itu adalah kepercayaan kita. Karena orang Kristen percaya dunia ini hanya sebagai persinggahan. Tetapi tempat tinggal kita, rumah kita ada di surga, di mana Yesus Kristus
telah naik di sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Tinggal kita memilih dari sudut pandang mana kita menempatkan diri kita agar kita bahagia. Apakah kita menggunakan ukuran dunia tadi agar kita bahagia, standarnya bahagia dunia, atau kita menggunakan standar Alkitab dalam mengukur kebahagiaan? Tinggal kita memilih. Sebab kebahagiaan itu, sukacita itu kembali lagi pada diri kita sendiri, bukan dari pandangan atau pendapat orang. Tapi jika kita memilih tergantung pendapat orang, ya itu pilihan kita, dan kitalah yang akan menanggung dan merasakan dari hal-hal itu semua. Kita sudah belajar tentang definisi bahagia. Apa itu bahagia? Dalam kata kunci pertama, bahagia. Kata kunci kedua dari ayat 1, orang lemah. Siapa itu orang lemah sebenarnya ya? Orang lemah itu, kalau yang pertama saya ambil dari segi Alkitabnya ya. Siapa orang lemah itu? Orang lemah itu adalah orang-orang yang tertindas. Atau dalam Sakaria 7 ayat 10 dituliskan, janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Ya, itulah orang-orang lemah menurut definisi Alkitab. Yang pertama, janda duda, anak-anak yatim, orang asing yang ada di tempat kita yang tidak punya apa-apa, dan orang miskin atau yang ada di dalam lingkungan kita. Mereka lah orang-orang lemah menurut Sakaria 10, Sakaria 7. Tapi menurut hukum dunia, siapakah orang lemah? Ternyata ketika saya riset, sama juga. Orang lemah menurut pandangan dari dunia, ya sama. Orang-orang yang sakit, orang yang tertindas, anak yatim, para janda duda, orang-orang sakit, dan sebagainya. Itulah definisi orang lemah ya. Ternyata dari segi dunia dan segi Alkitab bicara orang lemah relatif sama ya. Tidak beda-beda amat. Nah, tapi saya memisahkan antara dua golongan orang lemah. Yang dalam hal ini sesuai pembahasan kita tadi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah ya. Otomatis cara memperhatikannya bagaimana? Apakah hanya melihat, memperhatikan? Otomatis tidak kan? Otomatis kita harus bergerak ya, harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata itu saya bagi dalam dua hal. Pertama, pertolongan, kedua, bantuan ya. Sekarang kita bahas tentang pertolongan. Pertolongan, kita harus tahu pertama ya, bahwa di dunia ini banyak sekali, dan saya dan kita semua adalah orang berdosa. Tetapi yang membedakan kita adalah orang berdosa yang sedang berusaha mencari kebenaran, yang sedang berusaha dan terus berusaha mencari kemuliaan Yesus ya. Tapi ada orang berdosa yang kedua, yang sudah berdosa tapi tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mencari kemuliaan dalam Yesus. Sehingga kita orang-orang yang berdosa tapi terus mencari kebenaran, terus mencari kemuliaan, memiliki tanggung jawab untuk menolong orang-orang berdosa yang tidak mau mencari kebenaran dan kemuliaan Yesus. Siapakah mereka? Kita harus tahu pertama, dalam Lukas 5 ayat 32, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat." Artinya di sini, kita harus menolong orang-orang yang belum menemukan jalan pergi kepada Kristus. Siapakah mereka? Ya sesama kita manusia yang lain yang belum menemukan kemuliaan tadi yang saya katakan. Kenapa kita harus menolong mereka? Kenapa kita tidak menolong saja orang yang lemah dalam kategori miskin, sakit, dan tertindas tadi? Kita harus menolong orang berdosa. Karena orang berdosa itu, atau orang-orang yang paling banyak melakukan pekerjaan kriminal, kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa saya kategorikan siapa mereka. Mereka adalah pencuri, pembunuh,
koruptor, pengedar narkoba, perampok, pemerkosa, penipu, pelacur, pejudi, sabung ayam, online, semuanya. Mereka adalah orang-orang yang belum menemukan jalan mencari kemuliaan dan kebenaran Kristus. Apakah kita harus membiarkan mereka? Apakah kita harus menjauhi mereka? Otomatis kita harus melihat mereka. Kita tidak boleh ilfil kepada mereka, karena sebenarnya kita sama dengan mereka. Kita orang berdosa sama dengan mereka. Yang membedakan, kita sedang mencari kebenaran dan kemuliaan, dan mereka belum menemukan kebenaran dan kemuliaan. Sama juga sebenarnya. Tugas kita memanggil mereka, menarik mereka untuk sama-sama dengan kita mencari kebenaran dan kemuliaan dalam Kristus. Kenapa? Karena ingat Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, agar diri kita tidak dibakari neraka, kalau diri kita jangan sampai mendapat upah dosa yaitu maut, kita datang kepada Tuhan mencari Tuhan agar kita diselamatkan. Terus kita pun harus melakukan hal yang sama bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka-mereka yang saya katakan tadi, orang-orang yang membuat kesalahan tapi belum mencari Tuhan. Kita harus mencintai mereka, memanggil mereka, menarik mereka, ikut dengan kita, sama-sama kita mencari Tuhan. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, tidak. Kita pun sama dengan mereka. Status kita orang berdosa. Yang membedakan kembali lagi, kita sedang berusaha mencari kebenaran dan kemuliaan, sementara mereka belum berusaha mencari kebenaran. Tugas kita menarik sekali lagi mereka untuk berada di jalur, di rel yang benar bersama-sama dengan kita, ya. Kita harus tahu, karena ketika kita bicara, kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah. Dia tidak hanya bicara tentang orang sakit, janda duda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Tidak. Itu kategori dari segi ekonomi dan kemampuan. Tapi ada orang yang lemah dari segi spiritual, dari segi keimanan. Itulah kedua hal yang harus kita lihat dan harus kita bantu. Ya. Maka dari itu, gereja, orang percaya, jangan hanya melihat orang-orang yang layak untuk datang kepada Tuhan, untuk mereka panggil beribadah. Tidak. Haram bagi gereja untuk menjauhi orang-orang berdosa. Karena tugas gereja di dunia ini mencari orang-orang yang berdosa. Jika gereja hanya menampung orang-orang benar, apa gunanya Yesus Kristus datang di dunia? Dan apa gunanya tulisan dalam Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu adalah tugas gereja yang harus gereja emban. Ternyata gereja, orang percaya memiliki beban yang sangat tinggi, di mana kita harus mengasihi, harus membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, anak yatim, janda duda, dan sebagainya. Tapi di hal yang sama, kita tidak boleh membiarkan menjauhi orang-orang yang butuh pertolongan, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dan belum menemukan jalan mencari kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, dalam hal ini saya tidak katakan kita sudah benar, tidak. Kita sama. Yang membedakan, kita sedang menuju dan mencari kebenaran dan mencari kemuliaan, sementara mereka orang berdosa yang belum berusaha mencari kebenaran dan kemuliaan. Itu saja yang membedakan kita, ya. Dari ayat ini ternyata sangat luas bicara kebahagiaan, sangat luas bicara orang lemah, sehingga kita mendapati suatu kesimpulan yang sangat indah mengenai ganjaran dari kita memperhatikan orang lemah. Apa ganjarannya? Apa hadiahnya ketika kita memperhatikan orang lemah? Ya, Mazmur 41 jelas mengatakan, ya, bahwa Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan membantu dia. Waktu sakit, Tuhan tak akan membiarkan dia.
dari Mazmur 2 sampai Mazmur 41 ayat 2 sampai ayat 4, saya menulis atau saya memisahkan ayat-ayatnya dan saya memilih kata-kata kuncinya untuk menjadi kesimpulan dalam konteks ini. Yang pertama, ganjaran orang-orang yang mencintai orang-orang yang lemah, yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dia. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara dia. Yang keempat, Tuhan tak akan membiarkan dia. Yang kelima, Tuhan akan membantu dia. Dan yang terakhir, Tuhan akan sanggup memulihkan dia ketika dia dalam sakit. Ketika kita mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu membantu, memperhatikan orang-orang yang lemah, ya. Tapi ketika kita bicara ganjaran hadiah, orang yang memberikan atau yang memperhatikan orang yang lemah, otomatis di samping itu ada orang-orang yang tidak melakukan seperti orang yang melakukan perhatian, membantu orang-orang yang lemah. Pasti ada orang yang membiarkan orang-orang yang lemah dan tertindas. Apa ganjarannya? Kembali kita melihat kepada Alkitab. Amsal 14 ayat 31. Siapa yang menindas orang yang lemah menghina pencipta. Sekali lagi, siapa menindas orang lemah menghina pencipta. Ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Wow. Siapa yang menindas orang lemah menghina Allah. Kita tahu apa arti menghina Allah? Ketika kalian menghina Allah, Allah akan murka. Apa yang terjadi ketika Allah murka? Ingat kejadian Nuh. Apa yang terjadi? Air bah terjadi. Dunia dibaharui. Dan umat manusia dimusnahkan. Tertinggal hanya Nuh dan keluarganya. Ingat ketika Tuhan murka, Sodom dan Gomora terbakar, dihancurkan. Ingat ketika Tuhan murka di Mesir, anak-anak sulung mati di saat itu. Ingat ketika Tuhan murka pada bangsa Israel dibuang di tanah Mesir. Ingat ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel yang kedua, bangsa Israel dibuang ke Babel. Betapa mengerikannya murka Allah ketika seorang mengusik atau menghina pencipta. Pejamkan, itu bukan perkataan saya, ya. Itu tulisan, itu kesaksian Alkitab yang kita semua bisa pelajari dan saya rasa kita tahu. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Mazmur 41 ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tapi sayangnya, iblis dan dunia ini telah merubahnya dari berbahagialah orang yang mencintai orang yang lemah. Dan iblis dan dunia merubahnya berbahagialah orang yang memperhatikan yang kuat. Saya rasa kita sepakat realita yang terjadi sekarang, orang percaya lebih memperhatikan penguasa. Orang-orang percaya lebih memperhatikan para orang kaya. Orang-orang percaya lebih memperhatikan orang-orang yang kuat ketimbang orang-orang yang lemah. Sehingga sekarang karena motivasi itu, orang-orang berlomba-lomba mendekati orang-orang kuat. Semua mencari koneksi, membangun hubungan dengan orang-orang yang kuat. Sementara orang-orang yang lemah tidak punya apa-apa. Karena semua sibuk ingin berteman, ingin membangun hubungan dengan orang-orang kuat. Orang Kristen tidak memperhatikan orang lemah, sebaliknya memperhatikan orang-orang yang kuat. Orang-orang kuat dikelilingi oleh orang-orang yang sangat banyak, sementara orang-orang kecil, orang-orang lemah, sunyi dan sepi. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Di dalam hal ini ternyata kita orang Kristen dan gereja harus mampu menempatkan diri mereka untuk mampu adil
dan seimbang di dalam mempraktekkan kasih perhatian kepada orang lemah, tapi juga kepada orang-orang kuat. Ya, memang kita harus tahu ya, tidak salah kita orang Kristen gereja membangun hubungan dengan para orang kuat, dalam hal ini orang-orang kaya, para penguasa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah. Kenapa harus ada yang salah? Ya? Karena apa? Mau bagaimanapun para penguasa, orang kaya, orang-orang kuat, mereka adalah sesama kita. Dan ingat Markus 12 ayat 31 tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya, penguasa, orang kuat, mereka adalah sesama kita. Jadi kita harus mengasihi mereka juga. Tapi kita pun harus mengasihi orang yang lemah. Saya mau katakan di sini, tidak salah kita memperhatikan orang yang kuat. Tapi yang salahnya kita hanya memperhatikan orang yang kuat, sementara kita membiarkan orang-orang yang lemah. Sehingga rumah orang-orang yang kuat, rumah para pejabat, rumah orang kaya ramai dengan banyak orang. Dan rumah orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, sunyi dan sepi. Tidak ada kehidupan di sana. Karena orang percaya berbondong-bondong pergi ke rumah-rumah orang besar. Dan orang-orang kecil merasakan kesepian. Itu yang harus kita paham dalam ayat yang pertama ini. Ya, panjang memang ya. Karena memang kalau mengeksposisi ayat panjang memang seperti ini, karena kita menggali makna ya. Tapi tidak hanya sampai di situ dalam ayat pertama. Karena ada pandangan yang berikutnya, ya. Orang-orang Kristen ketika membaca ayat ini banyak yang menggunakannya sebagai alibi untuk mencari keuntungan, ya. Mereka menggunakan ayat ini, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku adalah sesama manusia. Tolong bantu aku. Dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang membantu, orang yang memperhatikan orang yang lemah. Aku orang lemah, bantulah aku. Itu yang terjadi, ya. Mereka harus melihat kepada Yesus, orang-orang lemah. Lihatlah Yesus ketika hidup Yesus Kristus, waktu dia dalam keadaan yang bisa dikatakan paling lemah. Dan muncul para perempuan-perempuan menangisi dia. Dia tidak menerima simpati dari mereka. Bukan karena Yesus sombong. Tidak. Karena Yesus mau menunjukkan dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Masalahnya, bicara kelemahan. Allah sudah berikan kita kesehatan. Allah sudah berikan kita kekuatan. Terus kita tidak mau berusaha, maunya minta-minta, terus menggunakan ayat ini sebagai ayat kita meminta belas kasihan orang. Itu bukan orang lemah. Itu orang malas. Sekali lagi saya katakan, itu orang malas, bukan orang lemah. Kita harus mampu bedakan mana orang malas dan mana orang lemah. Ya? Karena apa? Jangan sampai banyak orang menggunakan ayat-ayat dalam firman Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Tapi mereka tidak melihat diri sendiri dan tidak mau berjuang. Allah benci dengan orang malas. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, dari sini kita tahu bahwa Allah pun membenci orang pemalas. Ingat, bedakan mana orang yang lemah, mana orang yang malas. Orang Kristen, ingat, jangan jadi pemalas. Oke? Kita harus sepakat dalam hal ini. Itu bagian pertama, bicara pengajaran. Sekarang bagian kedua, ayat 5-10 bicara ratapan kesaksian dari pemazmur Daud. Di bagian ini kita harus mengerti baik-baik di mana terdapat ratapan, terdapat penyesalan, terdapat kekecewaan yang sangat mendalam dari Raja Daud
yang dia tuangkan dalam ayat 5 sampai ayat 10. Ya. Yang pertama kita harus lihat bahwa zaman sekarang ini hampir semua ketika kita bicara penyakit yang dimulai dari ayat 5, hampir semua makanan yang kita konsumsi, hampir semua minuman yang kita konsumsi, polusi udara yang kita hirup, para petani-petani yang dalam bertani sudah menggunakan pestisida dan sebagainya, mengakibatkan semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia mau tidak mau sudah terkontaminasi dengan kimia. Dan karena kimia itulah banyak sekali penyakit muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu sakit hanya 1-2 macam. Sekarang hampir tidak bisa dihitung. Sakitnya bermacam-macam disebabkan karena kimia. Tapi bicara tentang sakit, tidak semua hanya disebabkan oleh kimia saja, ya. Memang dari segi teologi reform, ya, kita seringkali harus berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa setiap penyakit terjadi karena dosa, ya. Karena yang sudah saya katakan tadi, ada faktor luar yang dimana memang makanan-makanan sudah terkontaminasi dengan kimia dan mengakibatkan kita sakit. Tapi dari segi Alkitab sebagai teolog reform, saya pun tidak bisa menafikan ada pula sakit yang terjadi karena kesalahan dan karena dosa. Ya, di dalam pembacaan ini juga kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi akan kita gali. Ya, banyak sekali, tidak sedikit ayat di dalam firman Tuhan yang mengaitkan penyakit dengan dosa. Salah satunya di ayat 5 ini, ya. Ketika Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkau aku berdosa. Kenapa? Raja Daud tahu, dia menerima konsekuensi sakit yang dia rasakan pada saat itu karena dia berdosa. Apa dosanya pada saat itu? Ya, apa dosa yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya, ketika kita membaca ayat ini, ya, kita harus melihat pada ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi. Sebenarnya bicara tentang kritikan pada dirinya sendiri. Ketika Raja Daud bicara itu, ini sifatnya induktif, ya, di mana dia ingin bicara pada dirinya sendiri. Walaupun di situ juga ada kata imperatif, dia bicara ini seperti mengajak para pembaca, mengajak para pelantun yang membawakan puji-pujian ini untuk mengasihi orang yang lemah. Kenapa dia bicara mengasihi orang yang lemah? Karena pada saat itu Raja Daud tidak mengasihi orang yang lemah. Sehingga dia menuliskan ayat yang 5, dia berdosa kepada Tuhan. Karena ingat yang saya bacakan tadi, kalau kita tidak mengasihi orang yang lemah, kita berdosa kepada Tuhan. Dan Raja Daud sadar, karena ini adalah ajaran dari Tauratnya orang Yahudi. Dan dia sadar itu. Dan dia seakan-akan mau mengatakan bahwa dia sakit karena dia tidak memperhatikan orang yang lemah. Ya, sekali lagi, memang tidak semua penderitaan, sakit penyakit adalah akibat dari dosa. Tapi ada baiknya kita harus memeriksa diri kita, memeriksa kehidupan kita, memeriksa relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, agar kita tahu apa yang terjadi pada penderitaan dan sakit yang kita rasakan. Karena kita mau hati nurani kita dibersihkan oleh Tuhan, karena kita mengharapkan agar Tuhan berbelas kasihan di tengah derita pergumulan yang kita lalui, ya. Tapi juga tidak selamanya Tuhan memberikan hal-hal dan membiarkan hal-hal itu terjadi bagi kita yang bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif. Karena sakit ada orang bertobat. Nanti kalau sakit dia baru mencari Tuhan. Kalau tidak sakit dia tidak mau mencari Tuhan. Seringkali itu terjadi. Ada yang katakan, tidak mungkin Tuhan menggunakan sakit untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Ada cerita beberapa minggu yang lalu yang saya dengar di YouTube, seorang ibu yang namanya Rosa, ya. Dia ini seorang agama yang sangat taat di agama seberang. Saya tidak bisa katakan, ya.
Terus katanya dia sudah pergi ke Timur Tengah saja, ke Timur Tengah untuk menunaikan ibadah kewajiban agama mereka ya. Kita tahu kan kewajiban mereka harus ke Timur Tengah sana. Nah setelah dia balik, dia umroh pada saat itu. Ketika dia balik, dia sakit. Dalam sakitnya ini sudah lama tidak sembuh-sembuh. Ketika pada suatu saat dia bertemu dengan seorang temannya yang sama dengan agamanya tapi sudah masuk Kristen. Nah, terus temannya ini yang sudah masuk Kristen memberikan saran, cobalah berdoa tidak menggunakan bahasa-bahasa luar ya, bahasa Timur Tengah, tapi cobalah menggunakan bahasa kita sendiri dan memanggil Tuhan dengan sebutan nama Tuhan. Dia tidak mau pada saat itu. Saya mau berdoa pakai bahasa sesuai agama saya, sesuai yang tertulis dalam kitab mereka. Nah, singkat cerita itu terus berjalan. Dia tidak sembuh-sembuh. Dia sudah cek rumah sakit, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia coba berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dia belum mengarahkan tujuan itu kepada Yesus ya. Nah, dari situ dia merasakan ada yang mulai membaik dalam tubuhnya, ada perubahan. Nah, dia mencari temannya ini dan dia bertanya, kenapa ya ada perubahan dalam dirinya sejak dia berdoa katanya lebih menggunakan bahasa Indonesia. Dia menemukan kedamaian, kesejukan, hubungan yang dekat terasa ketika menggunakan bahasa Indonesia. Terus dari situ mereka bangun hubungan dekat dan pada suatu hari si Mbak Rosa ini terus ingin beribadah di kekristenan katanya di gereja. Tapi dia belum mau masuk Kristen, dia mau mempelajari benar atau tidak. Yang temannya pun ini menyarankan, kamu harus belajar benar dulu agama Kristen, baru kamu bisa masuk Kristen dan dibaptis. Jangan dulu dibaptis ketika belum paham ya. Nah singkat cerita, hubungan itu terjalin dan akhirnya dia masuk Kristen ya. Dia masuk Kristen, dia dibaptis dan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kita lihat dari cerita ini, kita mau apa yang makna kita mau petik? Tuhan gunakan sakit untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan dia dari maut. Jika Mbak Rosa ini tidak sakit, dia tidak akan pernah bertemu dengan temannya ini. Karena dulunya dia najis bertemu dengan temannya, karena temannya ini sudah pindah agama. Tapi Tuhan membuat dia sakit dan dia akhirnya percaya kepada Yesus. Tidak selamanya sakit bicara konotasi negatif. Karena sakit pula seringkali bicara tentang karunia. Ada banyak hal yang Tuhan bisa gunakan. Tuhan bisa gunakan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa gunakan kebaikan untuk mendatangkan kehancuran bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Tuhan bisa menggunakan sakit untuk membalaskan orang-orang yang menindas orang yang susah. Tapi Tuhan bisa mendatangkan sakit untuk menyelamatkan dan mengubahkan orang-orang yang dia cintai. Maka dari itu, janganlah kita percaya dengan ajaran-ajaran ikut Tuhan tidak mungkin sakit. Ikut Tuhan, sakit pasti sembuh. Tidak. Tuhan bahkan bisa gunakan sakit untuk membawa engkau pada kebenaran. Ya, maka itu orang-orang yang sakit jangan berkecil hati. Seringkali Tuhan punya maksud di dalamnya. Tetapi di balik itu kita harus lihat, kita introspeksi diri. Karena dosa kita kah? Atau karena mulut kita yang tidak bisa memilih dan mengatur pola makan kita? Sebagai orang yang diberikan hikmat, lihatlah di mana posisi kita di saat ini. Ya, ini masih sambungan dari tadi karena memang eksposisi panjang. Saya harap bersabar karena bahasan ini, khotbah ini bagi mereka yang ingin belajar firman, bukan bagi mereka yang hanya ingin mendengar firman atau hanya bagi mereka yang ingin menyenangkan telinga. Khotbah ini sifatnya mengubahkan, ya, bukan hanya untuk menyenangkan. Ingat dan perhatikanlah itu. Ayat ke-6. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Kalau kita mau baca ayat 6 ini dan kita mau coba telaah lebih dalam, di sini Daud mau mengatakan bahwa dia menderita. Dia sakit. Dia yang dulunya kuat. Dia yang dulunya seorang raja yang sangat kuat, sekarang menjadi lemah. Dia yang dulu termasuk golongan orang kuat, ketika dia sakit, dia turun menjadi golongan orang lemah.
Maka dari itu, musuh-musuhnya yang dulu takut kepada dia karena dia adalah golongan orang kuat, sekarang berani karena dia sudah tidak punya kekuatan lagi, karena dia sudah sakit. Musuh-musuhnya baru berani kepadanya ketika dia dalam kelemahan tubuh, ya. Betapa sulitnya posisi Raja Daud pada saat ini. Dia yang dulunya powerful, sangat kuat, ya. Goliat saja dihancurkan di tangan dia, ya. Sehingga orang-orang takut kepada dia. Di sini dia dimakan usia. Di sini dia dimakan oleh sakitnya. Ya. Saya banyak mengenal orang-orang besar. Saya banyak bersahabat dengan orang-orang besar. Sejak saya masih kuliah sampai pun sekarang, saya mendapati banyak sekali orang-orang besar ini di akhir hidupnya ditinggalkan. Seperti dicampakkan. Yang dulunya ketika mereka masih aktif berkuasa, puja-puji, penyembahan kepada mereka hampir setara dengan Tuhan. Ya, orang-orang datang bergerombol. Lebih banyak pergi ke rumah mereka daripada ke gereja. Datang mencari para pembesar-pembesar. Sehingga saya mau katakan pada saat itu, ketika saya masuk rumah, ini bau lendir ya. Kalau orang Manado bilang bau ewe. Oh, kenapa bau ewe? Bau air liur ya, air liur. Kenapa bau air liur? Karena orang yang ke sana semuanya satu tujuan. Apa? Ingin menjilat. Sehingga bau air liur di sana bertebaran di mana-mana. Tapi ketika hari tua mereka, mereka frustasi. Ya, air mata mereka tercurah. Ya, yang terjadi hanya ratapan seperti Daud pada saat ini. Orang-orang ingin menindas mereka. Dan apa? Nama mereka terus-menerus digerus oleh zaman. Habis. Itulah yang terjadi bagi para pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang tidak menggunakan hikmat, yang tidak memperhatikan orang-orang yang lemah, tapi hanya menjaga orang-orang yang kuat. Belajar dari Raja Daud bahwa dia sebagai raja telah jatuh dan dia sadar. Ya, agar apa? Saya ini memberikan suatu kritikan, tapi juga saya berikan suatu solusi. Agar di masa tua, Bapak Ibu para pejabat, Bapak Ibu orang-orang besar, Bapak Ibu yang Tuhan berikan berkat berkelimpahan, merasakan sukacita. Tidak merasakan air mata, tidak merasakan kesepian ditinggal banyak orang, tidak merasakan sakit yang begitu sangat menderita, tidak merasakan ratapan yang sangat dalam, dan namamu dikenang dengan baik. Ingat, nama adalah segalanya. Jangan sampai namamu dikenang tidak baik dan keturunanmu yang menjadi korban dari tindakan dan pilihan Anda sekalian. Ayat 7, ayat 8, ayat 9. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Ini bicara tentang Hiob, yang dimana dia menyuruh seorang perempuan yang bijaksana untuk datang kepada Daud. Untuk apa? Untuk membodohi Raja Daud. Kenapa perempuan ini bisa membodohi Raja Daud yang adalah raja? Karena Daud sudah dalam keadaan sakit. Orang yang sudah dalam keadaan sakit, dia ini sudah blank. Memikirkan orang lain pasti sudah tidak mungkin. Dirinya saja butuh pertolongan, bagaimana dia pikirkan di luar sana. Sehingga Yoab menggunakan perempuan ini untuk menipu Daud. Itulah yang terjadi sekarang. Mental seperti Yoab ini masih banyak saya kira ya. Di Manado banyak ya tidak? Kalau ada musuhnya sudah sakit-sakit, dia kirim orang. Cek, mati kapan itu? Cek, masih bisa sembuh atau tidak ini ya? Coba cek, bisa jalan atau bagaimana ini? Saya tidak tahu. Tapi saya rasa mental seperti ini masih dilestarikan. Ya, tapi ya semoga orang-orang Kristen khususnya di gereja Masjid Injil Minahasa sudah tidak melestarikan mental Yoab ini ya. Dan mental perempuan bijaksana yang kelihatan bijaksana ini pura-pura mau menjenguk. Aduh,
Sakit apa? Sudah sembuh kah? Kendati maunya apa? Oh, belum mati kan yang satu ini? Ya. Hatinya penuh kejahatan, dikatakan di sini ya. Dan ketika dia sudah lihat, sudah parah ini, sudah botana, dia ceritakan di luar untuk menggerus kekuatan dari Raja Daud agar orang-orang mulai meninggalkan kita. Daud sudah sakit, dia sudah tidak bisa sembuh lagi. Habis masanya. Sekarang kita cari orang untuk kita bergantung lagi. Manusia memang begitu, selalu mencari yang kuat. Mereka lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Oke, itu yang terjadi juga di Raja Daud. Daud yang dulunya perkasa, akhirnya jatuh juga. Jika dilihat secara saksama, orang datang untuk memastikan sebenarnya kapan Daud ini mati. Ya, cerita ini bisa kita lihat dalam 2 Samuel 14. Bagaimana Yoab menyuruh perempuan yang bijaksana untuk melihat Daud dalam kepura-puraan. Dalam tanda kutip, munafik. Cerita ayat 10. Cerita ayat 10 ini memberikan gambaran bagaimana sahabat karib yang menjadi tema perenungan di dalam Minggu Sengsara pertama di Gemim. Sahabat karib yang berkhianat. Sahabat karib mengangkat tumitnya. Di dalam pembacaan ini ada perkataan sahabat karibnya Daud ini sudah mengangkat tumitnya. Apa maksud mengangkat tumit? Ya. Ketika saya baca ini, saya teringat tentang perkataan dari Bapak Gereja Irenaeus. Dia berkata, berita Injil yang pertama bukan ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. No. Berita Injil yang pertama atau bahasa teologisnya proto-evangelion terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah berita Injil pertama. Apa yang dikatakan di situ? Ya. Ini perkataan Allah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya. Dan Allah membuat permusuhan antara binatang atau iblis dengan Hawa. Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi, keturunan perempuan akan meremukkan keturunan kepala si ular, dan keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Dan kalau kita baca banyak tafsiran, ini bicara tentang nubuatan Yesus yang dikhianati oleh Yudas, ya, bicara penderitaan Yesus. Jadi tumit ini bicara pengkhianatan, karena sudah bicara Yudas, ya. Ayat ini mengandung serta makna nubuatan yang sangat-sangat jelas, bicara pengkhianatan, karena di sini dikatakan sahabat karib yang berkhianat dan disambung dengan temannya yang mengangkat tumitnya, ya. Ternyata kata tumit, mengangkat tumit ini memiliki arti yang sangat dalam, ya. Di mana pengkhianatan di sini bukan hanya pengkhianatan biasa, tapi pengkhianatan yang memiliki arti nubuatan, yaitu pengkhianatan yang mengorbankan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Jadi ternyata orang-orang yang memiliki karakter suka berkhianat itu adalah karakter Yudas, ya. Bahaya ternyata, ya. Bukan saya yang katakan, tapi sesuai Alkitab, ya. Jadi karakter Yudas itu adalah karakter pengkhianat. Dan itu mau dijelaskan di ayat yang sama di sini, bahwa teman-teman karib, orang dekat dengan si Raja Daud ini, yang makan rotinya Raja Daud ini, yang dididik oleh Raja Daud ini, diajarkan bagaimana cara hidup, cara melakukan suatu organisasi, cara menjadi pemimpin, belajar bagaimana kebijaksanaan, belajar bagaimana banyak ilmu.
mereka malah jadi pengkhianat. Dan ternyata ini merujuk juga kepada suatu pengkhianatan terbesar, yaitu pengkhianatan Yudas. Jadi orang-orang yang memiliki karakter berkhianat, yang suka berkhianat, harus rubah ya. Karena jika kalian hidup pada zaman Yesus, kalian adalah Yudas. Maaf kalau saya bicara terus terang, tapi ini realita. Ya, ini realita yang harus kita pelajari bersama. Ingat, pengkhianatan itu bukan bicara ketika kita pindah dari satu ke sebelah, tidak. Ya, pengkhianatan itu bicara dari niat kita. Kita pindah ke sebelah karena ada apa? Kalau ini ada benar-benar, terus kita mengkhianati dia, kita seperti Yudas. Yesus tidak pernah buat salah kepadanya, tapi dia mengkhianati Yesus. Oke? Sepakat pada hal yang pertama. Tapi yang kedua, jika yang ini sudah sering buat kesalahan, terus kita mau bertahan di sini, kita bukan berkhianat namanya, kita bodoh. Kita bertahan pada hal yang salah, ya kan? Akhirnya kita jadi salah, terpaksa kita harus keluar. Dan itu bukan pengkhianatan, ya, tapi kita keluar dalam kesalahan. Kita harus bedakan itu ya. Ingat, hilangkanlah karakter berkhianat, karena karakter pengkhianat itu adalah karakter Yudas. Kita sepakat di sini ya. Panjang ya, ini memang eksposisi, jadi panjang memang. Beginilah khotbah eksposisi. Khotbah ini hanya ditujukan untuk mereka yang ingin belajar, bukan mereka yang ingin mendengar. Sekali lagi, khotbah eksposisi ini ditujukan bagi mereka yang rindu ingin belajar firman dengan baik dan benar, bukan bagi mereka yang hanya ingin mendengar firman Tuhan, yang ingin mendengar yang enak-enak di telinga. Karena khotbah eksposisi, dia bersifat mengajar dan mengubahkan. Ya, tidak hanya bicara menyenangkan hati manusia, tapi mengubahkan diri manusia. Pada ayat ini, Raja Daud mau mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang-orang dekatnya dalam kerajaan, musuh-musuhnya sudah ubar-ubar dia untuk membunuhnya. Sahabat karibnya ingin juga mengkhianatinya dan ingin membunuh dia, menghancurkannya. Dan tidak sampai di situ, dalam cerita ini adalah anaknya juga, Absalom, ingin menjatuhkan dia. Semuanya, keluarga, orang dekat, semua yang ada di circle-nya sepakat ingin menjatuhkannya. Artinya apa? Ini bentuk keputusasaan Raja Daud. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa dia percaya, yang bisa dia gantungkan dirinya. Sehingga Raja Daud masuk pada suatu relasi hubungan yang baru dengan Allah. Dia sadar, di saat seperti ini, Tuhanlah jalan satu-satunya untuk menolong dia. Ya, kita juga harus banyak belajar dari Raja Daud. Jangan sampai nanti sudah seperti di Raja Daud, sudah terjepit, dunia sudah hampir membuat kita tidak bisa bangun dari tidur. Orang-orang di sekeliling kita semuanya ingin memangsa kita, baru kita datang kepada Tuhan. Semoga kita tidak, kalaupun ada yang sementara di posisi itu, berpikirlah untuk kembali berada di jalan yang benar. Oke? Bagian yang ketiga. Tadi bicara pengajaran, ayat 1 sampai 4, ayat 5 sampai 10, bicara tentang ratapan kesaksian penderitaan Raja Daud. Sekarang ayat atau bagian ketiga dari ayat 11 sampai ayat 13. Di sini bicara tentang permohonan. Minta tolong kepada Tuhan setelah semua dunia meninggalkan dia. Ketika semua orang mencampakkan dia. Ketika puja-puji dari pengikutnya, dari teman-temannya hilang, dia datang minta tolong pada Allah Israel. Kemalangan yang menimpanya, sehingga jalan terakhir hanya Allah. Tidak ada lagi, tidak ada yang bisa dipercaya. Apa yang harus kita pelajari dari semuanya ini? Sebagai aplikasinya,
sebagai relevansinya, tapi juga sebagai pelajaran bagi kita. Kita melihat di dalam dunia ini bahkan sahabat karib kita, teman dekat kita, keluarga kita pun bisa menikam kita dari belakang. Banyak orang merasakannya. Saya pun banyak kali merasakannya. Tapi saya happy-happy saja ya. Tapi banyak orang yang seringkali tidak bisa menanggungnya. Mereka tidak bisa keluar dalam kesedihannya. Ya, di sini kita belajar betapa kejamnya dunia ini. Dan dunia ini sebenarnya tidak ada belas kasihan. Semuanya ingin saling memangsa. Tidak dalam pemerintahan, tidak dalam dunia usaha, tidak dalam organisasi, tidak terkecuali pun di dalam gereja. Sama, semua ingin saling memangsa. Kita menjadi singa-singa yang siap menerkam orang-orang yang lemah. Tapi dalam pembacaan ini, dalam ayat 1 sampai dari ayat 11 sampai ayat 13, dia sadar, dia mencari Tuhan. Begitu pula dengan kita. Ketika dunia ini sudah amat kejam dalam diri kita, ketika dunia ini mengguncang hidup kita, ketika dunia ini dengan bertubi-tubi terus mendesak kehidupan kita, sakit kita rasakan, ancaman kita rasakan, teror kita rasakan, semua serba menderita. Tuhan jalan terakhir. Sekali lagi, Tuhan Yesus jalan terakhir. Karena dalam Yesus belas kasihan selalu ada. Dalam Yesus kasih sayang selalu ada. Dalam Yesus pengampunan selalu ada. Dan di dalam Yesus keselamatan pasti diberikan. Tidak ada di tempat lain, hanya dalam Yesus. Pejamkan itu. Ketika kita belum ada seperti Raja Daud, ingat bersandar kepada Tuhan. Jika kalian bersandar kepada manusia, dunia dan manusia akan mengkhianati Anda. Bahkan teman karib dan saudara sekalipun bisa mengkhianati Anda. Dan pada ayat yang 11 ini, Daud menuliskan, tetapi engkau, ya Tuhan. Sekali lagi, tetapi engkau, ya Tuhan, kasihilah aku dan tegakkanlah aku. Akhirnya Daud minta tolong kepada Tuhan ketika dunia semuanya mencampakkan dia. Ya. Ayat ini adalah ayat yang menarik sebenarnya ketika saya baca. Karena ketika saya baca tafsiran, buku tafsiran bicara tentang orang Yahudi, budaya Taurat orang Yahudi, perkataan Daud, Tuhan membuat aku tegak di hadapanmu, ini memiliki arti yang sangat dalam. Kenapa sangat dalam? Hanya kaum imam-imam, hanya para imam-imam yang selalu berdoa, tegakkanlah diri di hadapan Tuhan. Dan Daud tahu ini, karena Daud paham tradisi orang Yahudi. Dia tahu bahwa doa-doa semacam ini adalah doa-doa khusus imam-imam saja. Ketika imam-imam berdoa, mereka berdoa, Tuhan tegakkanlah diriku di hadapan. Karena imam, kenapa mereka harus tegak? Karena mereka perantara. Di zaman dulu, Allah, imam, umat. Jadi imam di tengah. Jadi mereka harus tegak, harus kuat. Sehingga mereka selalu meminta untuk dikuatkan, ditegakkan di hadapan Allah. Nah, maka dari itu saya bingung kenapa Raja Daud menggunakan kata ini. Karena kata ini hanya kata yang digunakan oleh imam-imam. Sementara Daud bukan imam. Dari sini saya berpendapat, ternyata mental seperti Daud ini masih ada sampai sekarang ya. Apa itu maksudnya? Kita banyak orang-orang yang dulunya hidup di luar Tuhan, ketika dapat masalah, dapat musibah, ada yang di penjara, ada yang sakit terlalu lama, ya, banyak hal terjadi pada kita. Akhirnya kita datang pada Tuhan dan bernasar, ya, Tuhan, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi pelayan, saya mau jadi gembala, saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Daud pun ternyata begitu. Ketika saya mau dalami, Daud seakan-akan mau bilang, kalau bisa saya mau jadi imam saja. Tolong saya sudah tidak mampu jadi raja. Saya hanya mau menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Ternyata unik juga ya.
Itu juga terjadi sekarang ya. Kita lihat banyak preman-preman akhirnya masuk penjara, masuk lapas. Akhirnya jadi penginjil, jadi evangelis. Ternyata itu ada sikap-sikap turunan dari Raja Daud ternyata ya. Oke, bisa masuk. Ya, itu pilihan kita ya. Tapi kalau sudah nasar harus kita tunaikan. Karena nasar itu janji kepada Tuhan. Ingat, harus kita tunaikan. Tapi jadi catatan, orang-orang yang ada dalam masalah dan kemudian keluar dari masalah dengan nasar ingin menjadi hamba Tuhan, ternyata Raja Daud pada pembacaan ini juga, kalau bisa saya tafsirkan menurut saya, dia pun seakan-akan mau berkata seperti orang-orang yang bertobat dan bernasar mencari Tuhan ya. Pelajaran untuk kita. Daud memang orang kuat ya. Tapi pada posisi dalam pembacaan ini, dia sudah bukan orang kuat. Dia sudah orang yang lemah. Ya, karena kalau kita mau baca di dalam 2 Samuel ayat 14 dari ayat 13, di sini Daud sudah meminta orang-orangnya kita lari saja, kabur, sudah takut karena sudah tidak punya kekuatan untuk berperang. Jadi dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah, sudah bukan orang yang kuat lagi. Nah, ternyata tugas dan tanggung jawab dari orang-orang yang besar tadi mengasihi orang-orang yang lemah. Tugas tanggung jawab orang-orang yang kuat menjaga yang lemah. Itu bukan mutlak hanya milik orang-orang yang kuat. Karena apa? Daud sudah jadi orang yang lemah. Tapi dia tetap mau menunjukkan belas kasihan, perhatian pada orang yang lemah. Artinya apa? Tugas memperhatikan orang yang lemah, orang yang tertindas. Bukan hanya orang yang kuat. Tetapi apa? Orang yang lemah punya tugas memperhatikan orang yang lemah. Sekali lagi, orang yang lemah juga berkewajiban memperhatikan yang membantu yang lemah. Ya, tidak hanya orang yang kuat membantu yang lemah, tapi yang lemah harus membantu yang lemah juga. Oke? Kita paham dari situ. Dan pada ayat yang terakhir, dia menutupnya dengan bahasa teologisnya doksologi atau suatu himne pujian kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu adalah keharusan yang selalu disampaikan sebagai suatu himne dalam nyanyian-nyanyian Israel. Betapa agunglah Tuhan di dalam pengajaran yang dikatakan dituliskan di dalam ayat 1 sampai ayat 4, dalam ratapan yang dari ayat 5 sampai ayat 10, dalam permohonan ayat 11 sampai ayat 13, Daud menguruhnya, dia membuatnya menjadi satu, yaitu Tuhan Allah Israel terpuji sampai selama-lamanya. Artinya apa? Mau dalam suka, mau dalam duka, mau dalam sakit, mau dalam sehat, mau dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang terpuruk, mau dalam sukacita atau dalam tidak sukacita, harus memuji Allah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, dalam keadaan apapun kita harus terus bersyukur, memuji kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Daud memuji Allah Israel dengan kata kunci, terpujilah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan komen. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pun adalah orang yang sama. Saya adalah orang berdosa, punya banyak kekurangan. Tapi sama-sama kita belajar firman. Karena ketika saya menunjuk 1 jari ke depan, 4 jari menghadap ke saya. Jadi firman ini bukan hanya bicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tapi firman ini juga bicara kepada saya. Sama-sama kita mengoreksi diri kita. Sama-sama kita mencari Tuhan.
sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, agar sama-sama juga kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.